يا ربنا سقنا لنهضة العلماء في الذنب عن بيضة الدين لنا سددا وقوي أقطابها بالروح والاهتداء يا ربي هيئ لهم من أمرهم رشدا في حل مشكلة وفك معضلة يسر لهم ربي واهدينهم بالهدى يا أرحم الراحمين ارحم عبادا سعوا في نصرة الدين ربي زد لهم مددا. Back to ini apa tema bahwasanya di tradisi kerakalan ini memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Contohnya adanya penyisipan kata-kata atau syair-syair Sasak. Kayak kita kan saat ini berada di tanah Sasak ya. Itu kenapa saya mengambil ini sebagai sampel bahwasanya apa sih tujuannya? Kenapa sih harus ada penyisipan-penyisipan tersebut? Kenapa harus ada apa campur kode alih kode di dalamnya seperti itu? Apa dampaknya? Apa maksud dan tujuannya? Bagaimana sih masyarakat ini memposisikan berjanji ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang ilokusioner, sebenarnya ilokusioner ini tidak tutur asertifnya. Yang mana tidak tutur asertifnya ini menjadi bentuk ilokusionernya. Ilokusioner ini sebenarnya itu seperti menekankan ke apa ya? Apa tuh namanya tuh? Menasihati, merekomendasikan, menyatakan atau hal-hal yang seperti tiga tadi. Entah itu yang tadi merekomendasikan, menyatakan, menasihati, intinya mengajak orang lain. Asertif, bentuk tindak tutur asertif itu adalah ajakan. Ajakan-ajakan yang dimaksudkan dalam masyarakat seperti itu. Nah, penuturnya itu disebut dengan ilokusionernya. Bagaimana bentuk ajakannya seperti itu. Nah, kalau di dalam tradisi ini adanya penyisipan-penyisipan ini maksud dari ini kan yang membawa Al-Barzanji ini kan di Indonesia ini tuan guru yang di Ancor itu Zainuddin Abdul Majid. Nah, Zainuddin Abdul Majid ini yang mana sebenarnya awal dari Barzanji ini kan ditulis oleh Abu Ja'far Al-Barzanji. Nah, lalu kemudian dibawa oleh beliau ini ke tanah kita, tanah Sasak ini supaya sebenarnya kita tahu bahwasanya memang mohon maaf, tapi memang kita ini kan kualitas pendidikannya masih kurang pada saat itu. Hingga sampai sekarang sih sebenarnya kalau kita nggak mungkin terlalu merasa tinggi kan tidak mungkin. Nah, itu kenapa dulu dibentuknya syair-syair Sasak, disisipkannya syair-syair Sasak ini agar berguna bagi masyarakat kita yang masih buta huruf pada saat itu. Nah, tidak hanya itu, maksud dan tujuannya adalah gimana supaya masyarakat ini tuh lebih melek maksud jangan cuma hanya sekedar dibaca, mereka tidak tahu maknanya. Nah, ketika sudah tahu maknanya, nanti mereka otomatis akan menjelaskan itu ke dalam keseharian mereka seperti itu. Itulah maksud dan tujuan adanya penyisipan tersebut. Contoh yang ada di Serakalan ini. Tapi Serakalan orang kan beda-beda ya di setiap daerahnya itu. Ada yang penyisipannya syair-syair Sasaknya. Kalau di tempatnya Datuk Lopan itu pakai pantun-pantun. Atau kalau di daerah Raya Tengah sini biasanya yang syair-syair seperti Ina, ama ingat tidak buat gitu-gitu biasanya. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang kalau di daerah saya itu ada yang seperti yang ada kata-kata yang tatkala Fatimah kawin air zam-zam aliman nasir seperti itu. Nah, itu saja sudah disisipkan seperti itu. Masyarakat kita pada saat itu masih salah dalam menyerap. Itu. Kenapa saya bilang salah dalam menyerap? Karena ketika saya temui, ketika saya observasi, apa yang mereka katakan ketika melaksanakan serakalan tersebut, kayaknya kurang bagus, kurang pas gitu. Ada yang bahkan seperti ini. Kan orang tuh harusnya kan kalau ibadah haji, biasanya serakalan ini digunakan ketika ibadah haji kan. Saya pada syukur tandanya sudah aslinya. Tapi orang-orang biasanya karena dia menyerap itu dengan mungkin pendengarannya saat itu saya pada syukur. Itu saja. Sebenarnya nggak apa-apa. Berasa nggak merubah konteksnya juga. Intinya tetap bersyukur gitu kan. Intinya dia sudah bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji saat itu. Tapi kan awal katanya yang dibawa oleh tuan guru kita ini saya pada syukur. Barang siapa yang sudah bersyukur, dia ya sudah sah hajinya. Bukan saya pada syukur waktu itu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan itu yang saya temukan di dalam serakalan kita ini.